Populasi penduduk dunia terus bertambah. Pada tahun 2050, diperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 9 miliar. Dan penduduk ini membutuhkan makanan setiap harinya. Saat ini, sumber penyedia pangan dunia masih didominasi oleh padi, jagung, kentang, dan gandum. Padahal masih banyak tanaman penghasil karbohidrat yang dapat disajikan sumber pangan. Di Indonesia saja, terdapat 27 spesies tanaman sumber karbohidrat. Kebutuhan akan pangan semakin hari semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya penduduk. Di sisi lain, ancaman perubahan iklim yang ekstrim telah menyebabkan kegagalan panen di berbagai wilayah dunia, serta berkembangnya berbagai hama penyakit tanaman. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau industri turut menyumbang keterpurukan penyediaan pangan dunia. Deretan permasalahan tersebut dalam jangka panjang akan menjadi masalah serius bagi dunia dalam menyediakan pangan yang cukup. Sumber pangan di belahan dunia lainnya saat ini juga berlomba dengan kepentingan menggunakan bahan pangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi dan pakan ternak dunia. Kini, dunia terus mengupayakan memanfaatkan berbagai jenis komoditi sebagai sumber pangan pokok. Salah satunya kekayaan sumber daya pangan alternatif dunia, yaitu sagu atau metroksilin sagu. Sagu merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang paling produktif di dunia. Sagu mampu berproduksi hingga puluhan tahun hanya dengan sekali ditanam. Luas lahan sagu di dunia sekitar 2 juta hektare dan 1,2 juta hektare berada di Indonesia yang tersebar di Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera dengan lebih dari 60 plasma nutfah yang juga terbanyak di dunia. Jika dibudidayakan dengan baik, sagu mampu memproduksi 25 ton pati kering per hektare per tahunnya. Jumlah ini jauh melebihi padi yang rata-rata hanya menghasilkan 12 ton per hektare per tahun atau jagung yang menghasilkan 11 ton per hektare per tahunnya. Sebesar setara dengan 15 kiloliter etanol. Dengan kemampuan produksinya, potensi cadangan karbohidrat yang dimiliki Indonesia dari sagu sebesar 35 juta ton pati kering per tahunnya. Suatu jumlah yang sangat besar, dan jika dapat dimanfaatkan dengan baik, maka tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan karbohidrat 230 juta rakyat Indonesia, tapi juga mancanegara. Melalui potensi yang luar biasa tersebut, Indonesia saat ini mulai memanfaatkan sagu melalui berbagai upaya budidaya baik yang masih konvensional maupun modern. Teknik budidaya sagu yang baik terus dikembangkan. Berbagai inovasi teknologi pembibitan dan budidaya terus diciptakan guna meningkatkan pemanfaatan sagu untuk ketahanan pangan. Balai Penelitian Palma, Badan Litbang Pertanian saat ini telah menghasilkan bibit sagu yang mempunyai keunggulan mampu berproduksi hingga 250 kg pati per pohon. Dan saat ini telah mulai disosialisasikan ke masyarakat yang ingin membudidayakan sagu.
Masyarakat di Papua dan Maluku masih melakukan pengolahan sagu secara tradisional untuk kebutuhan konsumsi sumber karbohidrat. Namun beberapa perusahaan telah mulai melakukan budidaya sagu dan mengelolanya secara industri. Di sini, sagu yang telah dipanen dapat secara langsung dijadikan pati. Sagu saat ini telah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri olahan makanan seperti mie, kue, dan lain-lain. Limbah sagu berupa kulit pohon masih dapat diolah menjadi berbagai material yang bermanfaat. Pemanfaatan dan pembudidayaan sagu telah terbukti mampu menunjang kelestarian alam dan kelestarian bumi karena sagu bersifat evergreen. Dari sisi industri, sagu selain sebagai sumber pangan dapat juga diolah menjadi berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, antara lain sebagai bahan baku etanol.